tentunya dapat menjalani aktivitas kita, ya, aktivitas kita dan kewajiban-kewajiban kita di mana saja kita tinggal. Ya, penuh harapan mudah-mudahan orang-orang yang cintai Allah Subhanahu wa taala ya dapat menjalani ibadah puasa dan menjalani aktivitas lainnya. Baik, kita buka dengan baca Bismillah. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita dapat berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan. Siapa yang Pak Salman yang presentasi? Saya Ustadz. Saya. Padahal ya, silakan. Langsung. Aman. Sebentar Ustadz. Dengan siapa? Salman. Dengan siapa? Man, kok nggak bisa share screen ya, Man? Coba dibantu. Atur kok. Coba makalahnya kok nggak dikirim dulu dah. Udah di itu di grup. Boleh di mana sih? Nggak bisa. Nggak bisa share screen, Man. Yang di share screen PPT makalah. PPT aja, Man. Sudah masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore untuk teman-teman yang mungkin saat ini ada yang di tempat kerja atau di di rumah. Salam hormat untuk Bapak dosen pengampu. Mohon maaf, mungkin tadi terkendala untuk materi kita hari ini. Kenapa? Sebentar, Ustaz. Gimana, Po? Bisa, Po? Nggak bisa share screen ya, sebentar. Udah. Tadi di saya nih. Sebentar. Tapi ada yang pakai ini. Ini kenapa ya? Nggak bisa. Ini udah kelihatan, Po. Mau dibantu tuh?
Baik, saya akan membawakan presentasi tentang filsafat Islam, tentang Al-Kindi. Pertama, riwayat hidup Al-Kindi. Al-Kindi nama lengkapnya adalah Abdul Yusuf Yakub bin Ishaq bin Ash-Shobah bin Imron bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Ia berasal dari kabilah Kindah, termasuk kabilah terpandang di kalangan masyarakat Arab dan bermukim di daerah Yaman dan Hijaz. Atau Ahmad Fuad Al-Ahwani 1993 sampai 50. Setelah dewasa, Al-Kindi pergi ke Baghdad dan mendapat perlindungan dari Khalifah Al-Ma'mun 813 sampai 833 Hijriah dan Khalifah Al-Mu'tasim 833 sampai 842 Hijriah. Ibnu Nabatah berkata bahwa karya-karya Al-Kindi telah menghiasi kerajaan Al-Mu'tasim. Al-Kindi menganut faham Mu'tazilah dan kemudian belajar filsafat. Selain belajar filsafat, ia juga menekuni dan ahli dalam bidang ilmu astronomi, ilmu ukur, ilmu alam astrologi, ilmu pasti, ilmu seni musik, meteorologi, optika, kedokteran, politik, dan matematika. Penguasaannya terhadap filsafat dan disiplin ilmu lainnya telah menempatkan ia menjadi orang Islam pertama yang berkebangsaan Arab dalam jajaran para filosof terkemuka. Karena itu pula dinilai pantas dalam menjandang gelar Failasuf al-A'raf. Failasuf al-Araf atau filosof berkebangsaan Arab. Ia juga diundang oleh Khalifah Al-Ma'mun untuk mengajar pada Baitul Hikmah. Ia sangat terkenal dan berjasa dalam gerakan penerjemahan dan seorang pelopor yang memperkenalkan tulisan Yunani, Suriah, dan India kepada dunia Islam. Menurut Harun Nasution, kalau Al-Kindi menganut faham Mu'tazilah yang mengedepankan rasio dan filsafat dalam pemahaman keislamannya. Selain itu pula, kaum Mu'tazilah giat mempelajari filsafat Yunani untuk mempertahankan pendapat-pendapat terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Ilmu logika sangat menarik perhatiannya karena menjunjung tinggi berpikir logis. Memang Mu'tazilah lebih mengutamakan akal pikiran dan sesudah itu baru Al-Quran dan hadis atau disebut dengan ta'dilul aqlu alal nas. Hal ini berbeda dengan golongan Ahlus Sunnah yang mendahulukan Al-Quran dan hadis, kemudian baru akal pikiran. Maka di samping itu, zaman Al-Kindi adalah zaman penerjemahan buku-buku Yunani yang memberikan pengaruh terhadap pola pikir Al-Kindi di mana ia turut aktif dalam kegiatan terjemah. Al-Kindi mengarang buku-buku dan menurut keterangan Ibnu Al-Nadim, buku-buku yang ditulisnya berjumlah 241 dalam filsafat, logika, matematika, musik, ilmu jiwa, dan lain sebagainya.
corak filsafat Al-Kindi tidak banyak yang diketahui karena buku-buku tentang filsafat banyak yang hilang. Baru pada zaman belakangan ini orang menemukan kurang lebih 20 lebih risalah Al-Kindi dalam tulisan tangan. Jumlah karangan Al-Kindi ditentukan dari dua sebab. Pertama, penulis biografi tidak sepakat. Penuturan tentang jumlah karangan tersebut Ibnu Al-Nadim dan Al-Qofti menyebutkan 50 buah. Sedangkan sebagian dari karangan-karangan tersebut telah hilang atau musnah. Kedua karangan-karangan yang sampai kepada kita ada yang memuat karangan-karangan yang lain. Dalam keterangan sejarah yang lain, Al-Kindi mengarang buku-buku dan menurut keterangan Ibnu Al-Nadim, buku-buku yang ditulis berjumlah 241 berupa filsafat, logika, ilmu hitung, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, optika, musik, matematika, dan sebagainya. Dalam The Legacy of Islam, kita baca bahwa buku tentang optika diterjemahkan dalam bahasa Latin dan banyak mempengaruhi Roger Bacon. Al-Kindi meninggal pada tahun 973 Masehi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Susanti. Siska udah ada belum, Man? Baru gabung. Siska? Halo, apa ya? Kayaknya masih di mute dia. Oh. Saya lanjut ke unsur-unsur filsafat yang kita dapati pada pemikiran Al-Kindi ialah A. Aliran Pitagoras tentang matematika sebagai jalan ke arah filsafat. B. Pemikiran Aristoteles dalam soal-soal fisika dan metafisika, meskipun Al-Kindi tidak sependapat dengan Aristoteles tentang kodimnya alam. C. Pemikiran Plato dalam hal-hal kejiwaan. D. Pemikiran Plato dan Aristoteles bersama-sama dalam soal estetika. E. Wahyu dan iman atau ajaran-ajaran agama dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan dan sifatnya. F. Aliran Mu'tazilah dalam memuja kekuatan akal manusia dan dalam menakwilkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga menurut kami bisa dikatakan bahwa karangan-karangan Al-Kindi ada yang tidak otentik atau tidak bersumber dari dirinya atau kebanyakan mengutip serta identik dengan karya filsafat yang lain. Beberapa karya tulis Al-Kindi antara lain yang populer antara lain Fi al-Falsafah al-Ula, kitab Al-Hasil al-A'la Ta'alum al-Falsafah, Risalat ila al-Ma'mun, Fi al-Illat wa Ma'lul, Risalat Fi Ta'lif al-A'dad, kitab Al-Falsafat ad-Dakhilat wa al-Masail Manta'iqiyat wa al-Mu'tasah wa ma fauqa at-tabiyat, kamiyat kutub Aristoteles, fi an-nafs. Beberapa karya tulis Al-Kindi telah diterjemahkan oleh Gerard Cremona dalam bahasa Latin yang sangat mempengaruhi pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Oleh karena itu, beralasan kiranya Cardini menganggap Al-Kindi sebagai seorang dari 12 pemikir terhebat. Ketika dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mutawakkil,
mazhab Asy'ariyah dijadikan sebagai mazhab resmi negara. Suasana ini dimanfaatkan oleh kelompok anti filsafat atas hasutan Muhammad dan Ahmad, kedua orang putra Ibnu Sakir, di antara mereka yang mengatakan bahwa orang yang berfilsafat kurang hormat kepada agama. Al-Mutawakkil mengatakan bahwa Al-Kindi didera dan di perpustakaannya yang bernama Kindiyah disita. Tetapi tidak lama kemudian perpustakaan tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Tentang kapan Al-Kindi meninggal tidak ada satu keterangan pun yang pasti. Agaknya menentukan tahun dan wafatnya agak sulit dengan menentukan tahun kelahirannya dan siapa saja guru-guru yang mendidiknya. Mustafa Abdul Al-Razik cenderung mengatakan tahun wafatnya adalah 252 Hijriah, sedangkan Masingon menunjuk tahun 260 Hijriah. Suatu pendapat yang diyakini oleh Henry Corbin dan Nelino, sementara itu Yaqut Al-Himawi mengatakan bahwa Al-Kindi sesudah berusia 80 tahun atau lebih sedikit. Saudara Siska, silakan melanjutkan pemikiran filsafat Al-Kindi. Siska. Filsafat Al-Kindi. Pokok pemikiran. Al-Kindi menggunakan pokok-pokok pemikiran filsafat dalam berbagai aspek antara lain pemikiran filsafat. Nah, pemikiran filsafat Al-Kindi orang Islam yang pertama meretas dalam mengupayakan pemaduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Menurutnya, antara keduanya tidak bertentangan karena masing-masing keduanya adalah ilmu tentang kebenaran. Dalam pemikiran Al-Kindi, pemaduan antara agama dan filsafat atau akal dan wahyu dinamakan dengan talfiq. Sedangkan kebenaran itu satu tidak banyak. Ilmu filsafat meliputi ketuhanan, keesaan, dan keutamaan serta ilmu-ilmu lain yang mengajarkan bagaimana jalan memperoleh apa-apa yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang mudarat. Hal seperti ini juga dibawa oleh para Rasulullah dan juga mereka menetapkan keesaan Allah dan memastikan keutamaan yang diridhoinya. Dalilnya dalam surah Al-Asr ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitan nasu yadkhuluna fid dinillahi afwaja. Dan kalau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kedua, filsafat jiwa. Al-Kindi orang Islam yang pertama merentas jalan yang mengupayakan pemaduan antara filsafat dan agama atau antara akal dan wahyu. Menurut antara keduanya, salah. Sorry. Yang dimaksud dengan yang awal ialah tentang sebelum segala sesuatu ada yang akhir layak yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah. Yang zahir Islam yang nyata adanya karena banyak bukti-bukti yang batin ialah yang tak dapat digambarkan hikmah zatnya Allah akal. Sesuai dengan paham yang dalam Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama sebagai pendapat ritualis. Alam bagi Al-Kindi bukan kekal di zaman lampau tetapi punya pemaulan. Karena itulah ia lebih dekat dalam hal ini pada filsafat Plotinus yang mengatakan bahwa yang maha satu dan sumber dari alam ini sumber dari segala yang ada. Alam ini adalah emanasi yang maha satu. Filsafat moral. Ya kebaca. Ya, terkagak baca. Yang mana? Bagian di makalahnya aja.
Ya, moralitas adalah filsafat moralitas adalah istilah yang mengacu pada kepatuhan pada aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan beberapa gagasan tentang benar dan salah. Sedangkan filsafat kenabian tentang kenabian bagi Al-Kindi adalah suatu derajat pengetahuan yang tertinggi bagi manusia. Hanya nabi yang bisa mencapai pengetahuan yang sempurna tentang alam gaib dan ketuhanan melalui wahyu. Kesanggupan untuk mengetahui seluk-beluk alam gaib sempurna seperti itu tidak mungkin dapat dicapai oleh manusia biasa. Tujuan dalam Al-Kindi merupakan filosofi. Yang satu lagi, yang keempat, Pak. Tujuan dalam Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filosofi pertama yang menyelami personal filsafat dan keilmuan dengan menggunakan bahasa Arab, seperti halnya dengan Descartes dengan bahasa Prancis. Meskipun berbeda waktu, corak pikiran dan luasannya berbicaraan sebagai orang yang mempelajari pikiran-pikiran filsafat dari masa-masa sebelumnya, maka ia harus memperkenalkan pikiran-pikiran tersebut kepada dunia Arab Islam tentang bagaimana persoalannya sebenarnya terhadap asing sama sekali oleh mereka. Dari segi ini, maka Al-Kindi menghadapi kesulitan yang besar, akan tetapi dapat mengatasinya dengan baik. Pertama, menggunakan istilah-istilah Arab untuk pengertian kata-kata Yunani. Kalau terpaksa memakai kata-kata Yunani asli, maka disebutkan juga istilah Arabnya, seperti kata-kata filsafat dan hikmah, fantasia dan musyawarah, hule dan tin, tanah atau mudah. Untuk ketelitian pemakaian istilah-istilah, maka ia harus menulis risalah yang khusus untuk itu. Dan risalah merupakan pokok tertua yang sampai kepada kita. Kadang-kadang ia mengambil kitab-kitab Arab kuno yang hampir hilang dari pemakaian, seperti kata-kata Ais untuk arti wujud. Definisi yang dibuatnya teliti terhadap dan tepat dan ringkas. Kesempurnanya ini menunjukkan bahwa ia tahu benar bahasa Arab dan dapat dimenguasainya. Sekian dari saya. Lanjut dari Kak Daria. Bagaimana tadi sih? Filsafat kenabian udah ya. Saya akan membacakan kesimpulan. Al-Kindi nama lengkap Abdul Yusuf Yaqub bin Ishaq bin As-Sobah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi. Al-Kindi dilahir di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi dari keluarga kaya dan terhormat. Ia berasal dari kabilah Kindah, termasuk kabilah terpandang di kalangan masyarakat Arab dan bermukim di daerah Yaman dan Hijaz. Pemikiran Al-Kindi dalam filsafat meliputi perpaduan antara agama dan filsafat atau terkenal dengan talfik. Selanjutnya, filsafat ketuhanan yang meliputi pemikiran-pemikirannya mengenai Tuhan, keberadaannya, fungsinya, dan dalil keberadaan Tuhan dan sifat-sifat Tuhan. Filsafat metafisika, filsafat jiwa serta roh, filsafat moral, dan filsafat kenabian. Tinjauan terhadap Al-Kindi sangatlah beragam berkaitan dengan jasanya dalam mengenalkan asas-asas filsafat Islam bagi dunia Arab. Bahkan sebelumnya juga ia telah membuka pintu utama sebagai orang yang telah menerjemahkan dan berjasa besar terhadap penelaan filsafat-filsafat Yunani, sekalipun ada yang mengatakan bahwa karya filsafat lebih banyak yang mengutip karya-karya orang lain. Tetapi dalam hal perkembangannya, Al-Kindi sempat menjadi ilmuwan besar pada masa dinasti Abbasiyah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan,
atau ingin didiskusikan? Dipersilakan. Baik, silakan teman-teman mahasiswa. Ya, sudah dipaparkan kaitan tentang filsafatnya Al-Kindi dan pemikiran-pemikirannya. Mungkin ada yang perlu didiskusikan, ada yang perlu kita gali bersama. Monggo silakan. Mana teman-teman yang lain? Saya mau bertanya. Oke, Siti Rahayu silakan disampaikan. Tadi ada di slide kedua yang Maaf suaranya di ini. kencengin ya. Ya, sip. Tes. Kedengeran nggak? Jelas. Tadi kan ada perbedaan antara Al-Kindi dengan Aristoteles dalam kodimnya alam. Apa itu kodimnya alam? Kodimnya alam, iya itu. Saja, Mpok. Makasih. Baik, silakan yang lainnya. Baik, saya Sat. Siti Raria, jelas ya suaranya? Halo, cek. Jelas, teman-teman. Oke, yang mau saya tanyakan tadi kan pemikiran dari Al-Kindi itu lebih condong, beliau kan dinilai dengan Mu'tazilahnya gitu kan. Kemudian pemikirannya. Kemudian saya mau bertanya yaitu di sini kenapa bisa diterima oleh masyarakat Arab pada saat itu, baik yang di Basrah maupun pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Bahkan sampai disebut ahli filsafat Arab gitu. Sedangkan pemikirannya dengan Mu'tazilah tentu hal ini bisa beresiko ya. Kemudian bisa juga berbahaya bagi kaum muslimin pada saat itu kalau memang sekiranya pemikiran yang rasionalnya yang didahulukan seperti itu. Bahkan beliau kan orang yang terkenal, bahkan filosofi muslim pertama gitu. Nah, sehingga mungkin bisa disampaikan itu mengapa, sebab asal muasal kenapa beliau dipandang masyhur, terkenal di masyarakat Arab, sedangkan pemikirannya yang lebih mengedepankan rasional, yaitu pemikirannya atau lebih condong kepada Mu'tazilah. Kemudian yang kedua tadi tentang mengarang 200 kitab ya, 200 karya tulis. Nah, ini 200 karya tulis ini apakah memang karya ini memang beliau tulis ya sendiri, atau yang dimaksud ini menerjemahkan dari filsafat yang ada di Yunani kemudian diterjemahkan oleh beliau ya, kemudian setelah itu menjadi karya beliau, atau memang ini karya hasil dari pemikiran beliau gitu. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Mau jawab pertanyaan Ayu dulu ya. Kodimnya alam itu berarti pada awalnya Tuhan ada, sedangkan alam tidak ada. Kemudian Tuhan menciptakan alam, maka alam ada di samping adanya Tuhan. Adapun bagian para filsufi Muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina paham bahwa alam itu kodim, tidak dipahami sebagai alam yang ada dengan sendirinya. Jadi gambarannya bahwa pada awalnya Tuhan tidak menciptakan, kemudian baru menciptakan alam. Menurut para filsuf Muslim menunjukkan perubahannya Tuhan. Tuhan menurut mereka mustahil berubah, dan oleh sebab itu mustahil pula Tuhan berubah daripada awalnya tidak atau belum menciptakan kemudian mencipta. Seperti itu, Ayu. Berarti kalau menurut Aristoteles itu tidak ada Tuhan mungkin ya. Kalau sedangkan di Al-Kindi itu karena filsafat Muslim, maka sudah percaya adanya Allah. Terima kasih, Siska. Terima kasih, Ayu.
Bentar ya, sama. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang mau melengkapi dari jawaban atau pertanyaan dari kedua penanya tadi. Bisa saling melengkapi atau didiskusikan. Ayo, Siti Daria mau menjawab sepertinya. Salman tadi yang apa? 200 Karya tulis itu, karya tulisnya apakah itu memang real dari pemikiran beliau atau memang yang dimaksud ini atas terjemahan, karena kan beliau ketika itu menerjemahkan naskah-naskah yang ada pengetahuan dan filsafat baik dari Yunani. Yang saya baca, mas saya di sini filsafat itu ketika itu Yunani dan Suriah gitu, dan beliau menerjemahkan hal-hal tersebut. Kalau yang dari kita apa sumber-sumber kita yang kita jadiin bahan acuan ini 200 itu termasuk penterjemah dan tidak hasil karyanya dia sendiri gitu. Jadi itu 200 itu ada yang hasil terjemahan dari bahasa Yunani, jadi bahasa Yunani ke bahasa Arab kan gitu. Jadi hasilnya sih itu bukan hasil pemikiran dia sendiri gitu. Kalau dari hasil apa namanya dari sumber yang kita baca gitu itu bukan hasil pemikirannya dia sendiri gitu. Jadi ada beberapa yang dia adaptasi dari Yunani ke bahasa Arab gitu. Berarti menjiplak gitu loh. Ya kan di situ tadi di bawah ada ini di kesimpulan ada banyak juga yang beranggapan bahwa karya-karyanya Al-Kindi itu bukan 100% murni karya dia gitu. Jadi di kesimpulan itu tadi ada kan. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemikiran Al-Kindi itu tidak murni semuanya pemikiran beliau gitu. Terus tadi satunya lagi apa, Salman? Apakah tentang tadi kan pemikiran beliau kepada apa lebih condong ke aliran Mu'tazilah. Ya kan? Yang disampaikan oleh tapi tadi agak sedikit Siska menyampaikan mungkin kalau yang saya pahami gitu ya, atau salah nangkap agak sedikit kontradiktif gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, tadi aliran beliau kan lebih condong kepada aliran Mu'tazilah. Nah, hal ini kenapa bisa mudah diterima oleh kaum muslimin, sedangkan kalau memang sekiranya bahkan beliau diakui menjadi seorang filosof Arab di sini, menjadi ahli filsafat Arab ya, bahkan beliau juga terkenal masyhur terutama di dinasti tadi tuh yang di Baghdad tuh, di Mu'tasim, di masa pemerintahan Mu'tasim atau Mutawakil. Nah, yang saya mau tanyakan kan tentu hal ini bisa berbahaya kepada kaum muslimin kalau memang pemikirannya lebih condong maksudnya didahulukan secara rasional apa-apanya gitu. Sedangkan hal ini tentu berbahaya dan beresiko kepada kaum muslimin jika memang sekiranya hal tersebut dilandaskan gitu. Mungkin bisa disampaikan mengapa beliau bisa maksudnya masyhur walaupun pemikiran alirannya itu Mu'tazilah, sebab itu hal ini bisa membahayakan atau beresiko ke kaum muslimin. Masih ada tanggapan yang lain? Sambil menunggu tanggapan yang lain, secara global saya sampaikan bahwa Al-Kindi ya memang berbagai macam ya berangkat dari karya tadi ya. Itu ada yang disebut dengan karyanya Al-Kindi, kemudian juga ada bahasanya rilisan Al-Kindi ya. Dalam sejumlah 200 buku, ada yang menyatakan 241 tadi, ada juga yang menyatakan 260 ya, disampaikan oleh Ibnu Nadim, 260 judul buku yang dirilis oleh Al-Kindi. Dan memang beliau satu-satunya orang keturunan Arab asli ya, yang kemudian namanya menjadi besar bahkan sejak
pada dinasti Abbasiyah, ya, Al-Ma'mun, Al-Wasik, ya, sampai Al-Mutawakkil, ya, pada akhir hayat kehidupan beliau. Nah, ini kenapa? Karena beliau adalah orang yang memang brilian, ya, dari sejumlah karya-karya filsafat Yunani, ya, filsafat Yunani. Beliau adalah salah seorang satu-satunya di waktu itu yang mampu menerjemahkan ke dalam bahasa Arab ilmu-ilmu filsafat, karena memang pemahaman beliau akan bahasa Yunani dan Syria begitu mendalam, gitulah, sehingga pemahaman-pemahaman atau konsep-konsep yang pelik untuk bisa dipahami oleh orang kebanyakan, beliau mampu itu. Beliau mampu untuk mengangkat konsep-konsep atau teori-teori yang pada waktu itu pelik untuk bisa dipahami, ya. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Nah, ini pun adalah salah satu yang kemudian menjadi jembatan berkembangnya filsafat, karena memang dalam bahasa Arab kemudian banyak, ya, diadopsi, dipahami dan dibaca oleh bangsa Arab di kala itu. Dan salah satu tokohnya adalah yang waktu itu memang memiliki pemikiran brilian adalah Al-Kindi, ya. Tidak sebatas itu, ketika kemudian pada zaman dinasti Abbasiyah mereka memang didukung penuh, ya. Apalagi Khalifah Al-Ma'mun itu memang sangat gandrung tentang pemikiran, gitu ya. Sangat senang. Makanya kemudian dibukalah pembelajaran, kemudian pemikiran-pemikiran ilmiah di kala itu, ya. Pemikiran-pemikiran ilmiah di kala itu. Nah, satu contoh, tapi memang pada akhirnya seperti tadi, wajar kalau kemudian ada kesimpulan, ya, dikatakan tidak semua buku-buku yang tadi disebutkan itu adalah hasil karyanya, gitu. Karena memang ada di awal sebagai terjemahan beliau, tapi sebenarnya dari terjemahan itu tidak bisa dinafikan tadi bahwa ada konsep-konsep yang pelik dalam pengajaran dalam ilmu filsafat itu mampu diungkapkan oleh beliau, gitu. Mampu diungkapkan oleh beliau. Salah satu contoh termasuk juga terjemahan bangsa terjemahan ilmu filsafat yang diterjemahkan oleh orang lain, ya, mampu makanya bahasanya jadi dirilis, ya, mampu kembali disegarkan ke pemahamannya, ya, oleh Al-Kindi. Salah satu contohnya adalah terjemahan Ibnu Naim Al-Himsi, seorang penerjemah Kristen, ya. Ibnu Naim Al-Himsi ini seorang penerjemah Kristen yang menerjemahkan dalam bukunya disebut apa nih? Inid, ya. Nah, ini diterjemahkan kembali, ya. Ini adalah terjemahan yang diterjemahkan oleh Al-Himsi, ini adalah karyanya Plotinus, ya, seorang filosof Yunani. Namun demikian masih banyak hal-hal yang pelik yang di dalamnya yang belum bisa, ya, secara gamblang bisa dipahami. Nah, maka kemudian diterjemahkan oleh Al-Kindi. Tapi pada akhir terjemahan yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa dengan pemahaman teori-teorinya, hal inilah yang kemudian justru dikenal, lebih dikenal buku ini, ya, bukan terjemahan Al-Kindi, bukan terjemahannya Al-Himsi, tapi buku ini dikenal pada akhirnya, ya, disalahpahami oleh bangsa Arab lebih kepada teologi karya Aristoteles, gitu loh, ya, teologi Aristoteles ini. Namun demikian memang sebenarnya diakui atau tidak diakui, sebenarnya Al-Kindi ini
menyegarkan kembali, ya, menyegarkan kembali pemikiran-pemikiran Yunani, ya, lewat terjemahannya dari buku-buku Yunani itu sendiri. Walaupun salah satu contohnya tadi, ya, dikatakan buku itu lebih kepada, ya, buku teologinya karya Aristoteles. Padahal itu adalah hasil terjemahan dari Al-Kindi. Nah, itu. Yang pertama. Yang kedua, kaitannya tentang alam sebagai yang qadim itu. Nah, sebagaimana di awal kemarin sudah kita pahami, ya, filsafat Yunani atau filsafat awal itu, ya, klasik itu, ya, lebih kepada, ya, tendensinya pada kekuatan logika, ya, kekuatan logika, dan tertumpu awal berpikirnya berangkat dari sesuatu, sebagaimana kita bahas di awal, ya, dari sesuatu yang ada, ya, dari sesuatu yang ada, maka berpikir berangkat dari situ. Wajar kalau kemudian alam semesta ini dikatakan adalah hal yang apa tadi? Kekal, ya, wujudnya, karena memang dia bahasakan juga kalau Tuhan itu tadinya ada, ya, dan tidak mencipta, berarti memang alam ini adalah alam yang nggak mungkin, bahasa kebalikannya, nggak mungkin kemudian Tuhan yang ada itu, ya, mencipta, gitu loh. Jadi kedudukannya ngelihat berangkat dari alam itu, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, inilah sebenarnya tadi, ya, menjadi jembatan, saya katakan jembatan yang kemudian pemikiran filsafat ini diadopsi oleh bangsa Arab, ya. Kalau masuk masuk pada dalam budaya Islam, ya, di mana berkembangnya Arab, ya, berkembangnya Islam itu, ya, di Arab itu, yang kemudian di sini bertemu antara pemikiran Yunani yang banyak diterjemahkan dalam hal ini, katakanlah Al-Kindi, dalam bahasa Arab, sementara bangsa Arab yang waktu itu kita katakan bahwa Islam telah lama lebih dulu di situ ada di Arab, gitu loh. Nah, yang didasari dari wahyu, ya, didasari dari konsep ajaran. Nah, disinilah bertemu, gitu loh. Maka wajar kemudian dari situ, ya, penggalian ilmu dalam ajaran Islam, ya, itu lekat dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Dalam artian pemikiran filsafat, ya, cara berpikirnya, maka timbul ilmu kalam, ya, timbul ilmu fikih, ya, timbul usul fikih. Nah, itu seperti itu, ya. Saya kira itu. Baik, silakan. Ada yang kurang dipahami atau disanggah, silakan. Monggo, atau ada yang nambahkan, ya, dalam konteks tadi. Silakan. Maaf Ustaz. Ya. Berarti tadi dari yang karya-karya yang beliau alihkan terjemahkan ke dalam bahasa Arab itu, berarti ada pemikiran-pemikiran beliau juga, Ustaz, ya? Ya, betul. Ada pemikiran. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah literatur bahwa beliau itu, ya, dalam sebuah literatur disebutkan sampai banyak terjemahan buku filsafat yang menjelaskan hal-hal yang pelik. Beliau itu meringkasnya secara canggih, teori-teorinya. Bahasa canggih itu arti kan boleh dibilang ya, istilahnya kekinian di waktu itu, ya, dibanding mungkin pemikiran-pemikiran yang lain, ya. Ini yang dapat dilakukan oleh Al-Kindi. Nah, ya, diyakini filsafat itu, ya, berkat kemampuannya juga, ya, Al-Kindi memperbaiki hasil-hasil terjemahan orang lain, seperti yang tadi saya katakan, terjemahannya
Ibnu Naim Al-Himsi, ya, dari seorang pendeta seorang terjemah Kristen, ya, dalam buku itu, yang walaupun pada akhirnya itu diakui sebagai teologi karyanya Aristoteles, gitu loh. Itu seperti itu. Nah, kenapa buku-buku itu bisa jadi ya? Bisa jadi rilisan itu ya, terjemah ini kan sebenarnya ada terjemah dialek, ya, dialektika, ya. Ada terjemah harfiah, ya, dalam bahasa Yunani itu bisa jadi. Dalam bahasa sekarang kan gitu juga, ada bahasa dialek, ya, ada bahasa, ya, terjemah. Seperti contoh begini misalnya, waktu kecil kita belajar ini Ibu Budi, ini Bapak Budi umpamanya gitu. Nah, kemudian ketika belajar saya ingat jadi gini, teman saya mengatakan, coba misalnya di Eja Ishak, S-A-S-A-P-I-P, sapi. Coba bacanya, sapi. Kata teman saya, coba sekalian kamu, Budi, misalnya namanya Budi, baca S-A-S-A-F-I-P, sampi. Nah, itu. Tetap aja dirubah begitu, sampi lagi, karena itu dialek. Ya, dialek. Walaupun aslinya sapi. Nah, itu bisa jadi ya yang diterjemahkan oleh Al-Kindi itu, ya, sehingga mampu, di sini bahkan disebutkan tadi, saya katakan ada literatur yang mengatakan secara canggih ia mampu menerjemahkan hal-hal yang pelik, gitu loh. Karena memang diakui Al-Kindi itu pemahaman bahasa Yunani dan Syrianya betul-betul menguasai, gitu loh. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan Al-Kindi itu ya mampu tadi menerjemahkan sampai kepada hal-hal yang dianggap pelik waktu itu. Karena bahasa Yunani, pemahaman bahasa Yunani dan bahasa Syrianya cukup baik, itu seperti itu. Tapi saya kira gini, ya, dari 200 buku atau yang dikatakan oleh Ibu Nadim itu 260 yang dirilis, ya, itu bisa jadi karena pada kondisi terakhir itu, ya, pada kondisi terakhir itu disebutkan ada sebuah literatur yang mengatakan sedikit saja jumlah karya Al-Hindi yang sampai ke tangan orang-orang setelahnya, sedikit saja. Ya, sebagian riwayat ya mengklaim bahwa karya-karya Al-Kindi hilang hilang pada waktu kepemimpinan Al-Mutawakkil, itulah. Nah, gitu. Karena memang berbeda ya ketika beliau pada masa dinasti Abbasiyah, ya, Al-Ma'mun, Al-Wasik itu memang mendapat dukungan yang begitu tinggi dalam pemikiran-pemikiran tentang ya, bahkan dikatakan bahwa pada zaman dinasti itu gandrung dengan pemikiran, ya, maka dukungannya kaitannya tentang pembelajaran, pemikiran dan lain sebagainya didukung. Lain dengan pada zaman Al-Mutawakkil, justru sebaliknya, beliau kan juga wafat pada zaman khalifah ini, gitu. Baik, demikian, silakan. Berarti konspirasi saja. Ya, begitulah. Iya, ya, karya sebanyak itu maksudnya bisa di masa Al-Mutawakkil, apakah ada orang-orang yang nggak suka atau gimana? Ya, apalagi kalau kita lihat pada masa Al-Mutawakkil itu kan ya khalifah waktu itu, ya itu bergantung ma'aman mulukihi lah, gitu. Sama sekarang juga begitu, nggak beda, gitu loh. Ya, artinya kekuatan itu lebih kepada berpihak pada penguasa, itu seperti itu. Baik, yang lain silakan. Terima kasih, Ustaz. Ya. Silakan, masih ada? Dilanjutkan. Siti Dahlia, silakan. Mungkin ada teman-teman yang lain. Ya, mungkin ada teman-teman ya, adakah ini yang ingin ditanyakan lagi dari presentasi kita tadi?
Chandra, ada yang mau ditanyain, Chandra? Sepertinya cukup, Pok. Iya. Teman-teman juga. Gimana Ustaz? Sepertinya teman-teman udah paham semua kayaknya Ustaz. Paham apa ngelihat jam? Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya, belum bikin teh ya. Ya, baik, sebelum kita tutup, ini pertemuan kita ya sekali lagi ya di minggu yang akan datang ya. 2 kali lagi, Ustaz. Ini 2 keempat. kali lagi. Ya, betul. Enggak, kalau ini dari kampus udah ada pengumuman belum? Ya, kayaknya 1 kali atau 2 kali lagi lah. Ya. Kayaknya libur dengan minggu lagi. Iya. Baik, sebagai penutup, kebesaran Al-Kindi ini, ya, kebesaran Al-Kindi ini memang diakui, ya, karena beliau mampu mempelajari karya-karya besar orang-orang Yunani, ya, karya-karya besar filosof-filosof klasik pertama, ya, seperti karya besarnya Aristoteles, ya, yang berjudul Metafisis. Nah ini, beliau mampu menerjemahkan itu, ya, dan menulis komentarnya. Nah, yang menulis komentarnya tentang karya besarnya Aristoteles. Ya, tidak hanya sampai di situ, tapi beliau juga, ya mampu juga karyanya Aristoteles yang lain, ya, kategori, kemudian the interpretation, kemudian analisis, dan juga komentarnya the Kallio. Nah, itu adalah bagian-bagian daripada karya-karya terbesar Aristoteles. Ya, seperti yang berjudul apa nih? Edemus. Nah, ini karya-karyanya. Maka ya, jelas bahwa ini menunjukkan yang luar biasa, ya, memperkenalkan, ya, Al-Kindi ini memperkenalkan filsafatnya Yunani, ya, kepada para pengguna Arab di kala itu. Nah, ini tadi saya katakan sebagai bagian daripada jembatan di mana Islam berkembang di Arab, ya, di mana Islam berkembang di Arab. Nah, kemudian pemikiran-pemikiran klasik yang dari akarnya Yunani itu diterjemahkan oleh Al-Kindi oleh bahasa Arab, gitu loh. Ya, ini yang waktu itu juga di sini disebutkan guna menentang para teolog ortodok yang cenderung enggan dan menolak pengetahuan asing di kala itu. Ya. Makanya kemudian beliau mengkanternya bukan dari Islam dulu, ya, tapi dari pemikiran-pemikiran yang bahasanya waktu itu menjadi ujung tombak, ya, menjadi ujung tombak, ya, yang menjadi ujung tombak yang diakui sebagai pemikiran-pemikiran filsafat klasik, gitu. Makanya lewat itulah kemudian diterjemahkan, ya, tadi saya katakan sebagai untuk menentang para teolog ortodok, ya, yang cenderung tadi enggan dan menolak pengetahuan asing, gitu. Nah, ini artinya juga bahwa Islam, ajaran yang universal ini, ya, tidak menutup pemikiran-pemikiran filsafat. Makanya kemudian nanti memang secara legitimasi falasifah, ya, konteks falasifah, konteks skripta di dalam Al-Qur'an nggak ada, ya. Kalaupun ada, ya, ada bahasanya Iqbal Rambe itu mengatakan hanya legitimasi, ya, legitimasi. Tapi beliau kemudian tidak mengatakan sekedar itu legitimasi bahwa filsafat ada dalam Al-Qur'an, tapi lebih kepada bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung, ya, ayat-ayat filosofis. Nah, itu ayat-ayat filosofis.
Gitu. Jadi lebih mengenai itu, ayat-ayat filosofis. Artinya perlu ada pemahaman-pemahaman karena memang secara universal banyak juga ayat-ayat Al-Qur'an yang bentuknya simbolik, ya. Itu seperti itu. Saya kira itu sebagai penutup. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini, ya. Mudah-mudahan semuanya ya dalam keadaan sehat, ya. Kita dapat menjalani ibadah puasa beserta keluarga dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan sehat semuanya. Kalaupun ada yang sakit, mungkin kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Naltaqi fi fursatil atiyah insyaallah. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, mohon izin. Asyhadu an la ilaha illallah.